Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, saya dari kelas 2 Depenjas NPM 19219115152. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP ya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, ada pun berbagai macam strukturnya, dari mulai sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semesternya, kemudian materi pokok, dan alokasi waktunya. Kemudian ada tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar ini ada indikator pencapaian kompetensi di mana kita harus memiliki tujuan tersebut agar nanti murid kita bisa melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang kita buat. Kemudian ada pun nilai-nilai karakter, tentang disiplin, sportif, kerja keras, kerjasama, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Saya mengambil serangkaian kegiatan pembelajarannya yaitu dengan model inquiry learning dengan menggunakan metode saintifik, di mana peserta didik dapat mengidentifikasikan gerak spesifik tentang bola voli ya, baik passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, kemudian spike dan block. Sesudah mengidentifikasikan, siswa bisa menjelaskan gerak spesifik. Kemudian harus bisa menjelaskan cara melakukan gerak spesifik. Kemudian melakukan gerakan spesifik ya tersebut. Dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu hanya berbeda materinya saja ya. Kemudian dalam struktur selanjutnya yaitu tentang materi pembelajaran, ada 3 macam. Yang pertama materi pembelajaran reguler, yang kedua materi pembelajaran remedial, dan yang ketiga materi pembelajaran pengayaan. Apa saja sih materi pembelajaran reguler? Sama dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Hanya saja materinya yang berbeda. Pertemuan pertama, gerak spesifik, passing bawah dan passing atas tanpa bola. Kemudian memakai bola. Kemudian melakukannya secara individu. Kemudian secara berpasangan. Kemudian secara berkelompok. Dan kemudian harus melewati net. Ya. Dan yang terakhir, melakukan permainan dengan peraturan yang dimodifikasi secara sesederhana mungkin ya. Pertemuan kedua juga sama, hanya beda materi saja, dan pertemuan ketiga juga sama. Kemudian ada metode pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial tersebut yaitu tentang gerakan-gerakan yang akan kita buat, yang akan kita bahas, dari mulai passing bawah, gerakan spesifik passing atas, kemudian servis bawah, servis atas, spike, dan block. Kemudian dalam materi pembelajaran pengayaan, kita akan melakukan permainan bola voli dengan menggunakan 1 lapangan penuh dengan jumlah pemain harus lengkap yaitu 6 lawan 6. Dari peraturan permainan menggunakan peraturan yang standar atau yang resmi. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu saya menggunakan inquiry learning. Dan pendekatannya atau metodenya menggunakan saintifik, dan metode pembelajarannya yaitu secara penugasan. Kemudian ada media dan bahan pembelajaran. Media dan bahan pembelajaran, yang pertama harus ada model dari peserta didik atau guru untuk memperagakan gerak spesifik dari mulai passing bawah sampai block. Kemudian dengan cara gambar. Kemudian yang terakhir dengan cara video pembelajaran.
Adapun alat pembelajaran yang pertama bola voli, lapangan, net dan tiangnya, peluit dan stopwatch, kemudian lembar kerja untuk perintah ya. Kemudian ada tentang sumber pembelajaran. Boleh dari buku pelajaran, buku paket, modul, LKS, kemudian internet, media cetak, bolehlah apa saja boleh digunakan asal itu informasi tentang pembelajaran tersebut. Nah, yang intinya yaitu di langkah-langkah pembelajaran. Saya menggunakan 3 kali pertemuan ya. Jumlahnya 9 jam pelajaran, tiap pertemuan 3 jam pelajaran. Yang digunakan dengan cara yang pertama kegiatan pendahuluan dulu 15 menit, kemudian kegiatan inti 105 menit, dan yang terakhir kegiatan penutup 15 menit. Dalam kegiatan pendahuluan ini, guru meminta seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan lapangan dan mengucapkan salam. Mengucapkan selamat pagi kepada para peserta didik lainnya. Kemudian guru meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian guru memotivasi peserta didik agar suasana belajar menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat kesehatan dan kebugaran dalam olahraga tersebut. Kemudian guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari dengan cara tanya jawab. Kemudian guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik disertai dengan penjelasan manfaat. Misalnya kegiatan bermain voli, bahwa bermain voli itu salah satu aktivitas yang baik yang dapat meningkatkan kebugaran. Kemudian guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang keterampilan gerak. Materi misalkan pertemuan pertama itu tentang passing bawah dan passing atas. Kemudian guru menjelaskan teknik penilaiannya. Misalkan dari mulai penilaian spiritualnya, penilaian sikap sosialnya, kemudian tentang pengetahuannya dan tentang keterampilannya. Nah, dalam kegiatan inti ini kita harus menyangkut dengan metode yang kita ambil, yaitu tentang saintifik, yaitu metode dengan bertahap ya. Yang pertama, dilanjutkan dengan pemanasan ya. Kemudian peserta didik menyimak informasi dan peragaan materi tentang aktivitas gerak spesifik. Dari mulai passing bawah, passing atas. Misalkan itu materi yang pertemuan pertama ya. Kemudian peserta didik mencoba melakukan aktivitas gerak. Kemudian peserta didik mendapatkan umpan balik dari diri sendiri, teman, kelompok, dan guru tentang gerak spesifik, passing bawah dan passing atas. Kemudian peserta didik memperagakan dan mengomunikasikan gerakan spesifik tersebut, baik secara peraturannya dimodifikasi, baik secara kelompok, dan menekankan pada nilai yang harus disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Kemudian guru mengamati seluruh aktivitas peserta didik dalam melakukan gerakan spesifik tersebut. Hasil belajarnya dinilai selama proses dan di akhir pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan oleh guru menggunakan lembar kerja pengamatan. Seperti dilihat kalau passing bawah harus seperti ini. Passing atas harus seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua dan ketiga itu sama ya. Dari mulai mengamati, melihat guru sedang memperagakan, kemudian melakukan gerakan tersebut dan mempraktekannya dengan cara misalkan bukan dites ya dengan cara dilihat, diamati oleh guru tersebut. Nah, kemudian ada tentang penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik penilaiannya yaitu observasi. Kemudian instrumen penilaiannya secara jurnal. Contohnya yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Kemudian berusaha maksimal dan tawakal. Tentang sikap sosialnya yaitu disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Yang kedua ada tentang pengetahuan. Penilaiannya yaitu tekniknya penugasan. Instrumennya seperti memberikan tugas-tugas, baik individu ataupun kelompok. Kemudian yang ketiga ada apa ya? Oh iya, ada keterampilan. Tekniknya yaitu tentang tes atau praktek ya secara langsung. Cara penilaiannya, instrumennya yaitu lembar observasi aktivitas gerak, baik dari mulai passing bawah sampai blok, serta penggunaan geraknya dalam permainan yang sederhana. Kemudian yang terakhir ada tentang penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Instrumen pada remedial pada dasarnya sama dengan instrumen pembelajaran reguler ya, sama aja. Dari mulai passing bawah sampai blok. Kemudian tentang pembelajaran pengayaan. Untuk materi pengetahuan dan keterampilan. Itu digunakannya ya untuk materi pengetahuan dan keterampilan dalam pengayaan. Contohnya kita banyak-banyakin bermain poli ketika kita udah bisa teknik dasarnya dari mulai passing bawah sampai blok tersebut. Kemudian yang terakhir ada mengetahui mengetahui kepala sekolah. Yang sebelahnya lagi ada tanggal dan guru mata pelajaran tersebut. Kemudian ada RPP yang disederhanakan, yaitu RPP terbaru. Sama ada strukturnya ada sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kemudian materi pokok dan alokasi waktu. Hanya saja dalam KI 1 dan KI 2 itu ditiadakan ya. Hanya yang ada itu KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian materi pembelajarannya juga disederhanakan. Dari mulai metode, alat, bahan, dan media pembelajaran itu disatukan. Kemudian produknya atau cara-caranya apa sih yang akan kita kemukakan dalam RPP ini. Contohnya ini spesifik gerakan permainan dalam bola voli. Adapun di sampingnya deskripsi ya tentang peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas spesifik gerakan permainan bola voli. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran sama ya. Pendahuluan dulu 15 menit, kemudian kegiatan inti 90 menit, kemudian kegiatan penutup. Oh iya tadi kelewat ya kegiatan penutupnya. Dalam kegiatan penutup ini guru dan peserta didik melakukan refleksi ya, apa saja yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Kemudian apa yang telah ditetapkan secara umum tersebut ya tujuannya, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang masih timbul dalam melakukan aktivitas pembelajaran tersebut dari mulai pertemuan pertama sampai ketiga. Kemudian peserta didik itu di bawah bimbingan guru untuk melakukan gerakan pendinginan atau cooling down ya. Kemudian disuruh berdoa dulu, kemudian menyampaikan salam dan bubar lagi ke kelas masing-masing. Dalam RPP sederhana ini sederhana mungkin, yaitu hanya 1 lembar ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.